هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah, kita bersama-sama melafalkan Alhamdulillah, segala pujian tertuju hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah dengan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat, para pengikut hingga akhir zaman. Jemaah dimuliakan Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal beliau diperintah untuk berdakwah, mendakwahkan Islam, mendakwakan agar bertauhid kepada Allah, banyak menemui beragam macam rintangan, mulai dari pelecehan secara verbal, ya, permusuhan secara lisan, bahkan banyak juga Rasulullah SAW menemui hal-hal yang berbau pelecehan secara fisik, ya. Artinya banyak penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah SAW karena dakwah yang beliau sampaikan kepada masyarakat pada saat itu. Memang para kafir Quraisy, mereka sudah menempuh beragam cara agar Nabi berhenti berdakwah, ya, dikato-katoi, kemudian disakiti fisik, tapi tidak berhenti. Bahkan diberikan iming-iming harta yang banyak, diiming-imingi kedudukan yang tinggi, kekuasaan, juga tidak ternyata membuat Rasul bergeming. Rasul tetap istiqomah berdakwah, mendakwakan Islam, mendakwakan tauhid, mendakwakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya muncul ide yang dianggap oleh kafir Quraisy sebagai ide yang brilian. Ide brilian bagi mereka, tapi bagi umat Islam, apalagi bagi Bung Palembang, ini ide buyang. Ide brilian bagi mereka, tapi sesungguhnya ini ide buyang. Kenapa? Karena jadi jamaah sekalian, mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi dengan cara mengutus para pembesar Quraisy. Para pembesar Quraisy kan orang-orang yang memang sudah menjadi punya kedudukan yang penting di masyarakat. Kalau mereka ngomong, rata-rata pasti dengar. Secara kedudukan tinggi, secara harta mereka punya, ya. Beberapa nama disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi yang dihadirkan, yang diutus oleh para pembesar Quraisy itu adalah Al-Harith bin Qais As-Sahmi, ada As bin Wa'il, ini yang kemarin kita bahas di surah Al-Kautsar, yang begitu getol, ya, menyakiti Rasul, menyakiti hati Nabi, bahkan saat beliau ditinggal oleh anak laki-laki yang terakhir yang beliau sayangi, itu pun dikata-katai oleh As bin Wa'il ini sampai turun surah Al-Kautsar. Kemudian ada Al-Walid bin Mughirah, ya, ada Ibnu Abdi Yahud, ada Aswad bin Abdul Muttalib, ada Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya. Nah, orang-orang ini datang kepada Nabi, kemudian ngomong, ya, berunding dengan Nabi, berusaha untuk memberikan semacam solusi, ide brilian, puji dia tadi. Apa idenya? Dalam banyak riwayat, ya, dalam kitab Asbabun Nuzul Imam Al-Wahidi, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Wasit, ketika menjelaskan maksud tujuan dari mereka ini, jadi redaksi yang digunakan oleh para pembesar Quraisy ini ketika menghadap Nabi, ya Muhammad, halumma na'bud ilahaka sanatan wa ta'budu ilahaka sanatan. Wahai Muhammad, ini baik,
biar kita tidak terjadi konflik, biar tidak jadi permusuhan di antara kita ambil jalan tengah. Apa itu? Tahun ini kami siap menyembah Tuhanmu. Tahun depan kau harus siap menyembah Tuhan kami. Andaikan Tuhanmu itu benar adanya, maka kami dapat kebaikan dari kebenaran Tuhanmu. Dan andaikan Tuhan kami yang benar, kau pun dapat kebaikan dari kebenaran Tuhan kami. Ya, jadi ngajak bergilir. Tahun ini nyembah Tuhan Muhammad, tahun depan nyembah Tuhan berhalanya orang kafir Quraisy. Itu yang disebut ide brilian bagi mereka. Apa jawab Nabi? Beliau langsung mengatakan, ma'azallah la usyrika bihi. Ya, ma'azallah itu bahasa lainnya a'udzubillah. Apa artinya a'udzubillah? Aku berlindung kepada Allah. Ma'azallah. Jadi ma'azallah itu bisa, a'udzubillah bisa, atau dengan redaksi wal'iyadzubillah. Jadi kalau ada istilah-istilah itu maknanya sama, artinya berlindung kepada Allah. Ya. Ma'adzallah an usyrika bihi, kata Nabi, aku berlindung kepada Allah dari menyekutukannya. Maka seketika itu turunlah wahyu surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun. Surat yang menjadi jawaban tegas kepada mereka yang berusaha untuk mencampur adukan akidah, berusaha untuk mencampur adukan ibadah yang batil dengan ibadah yang hak. Turunlah surat Al-Kafirun. Baik, kita baca sama-sama surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kafirun. Ya, baca surat ini harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, ada kemungkinan tidak selesai. Ya, lama. Kenapa? Karena ada yang baca, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun. Kenapa? Karena di situ ada dua ayat yang persis sama. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Ya. Jadi harus diingat, kalau wala antum 'abiduna ma a'budu yang kedua tutup dengan lakum dinukum waliyadin, biar selesai. Tapi ada juga gara-gara ini harus tutup lakum dinukum ya. Pas dia jadi imam, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Cepatan pula memang gitu ya. Gara-gara dia fokus lakum dinukum tadi, akhirnya wala antum 'abiduna ma a'bud yang pertama dan tutupnya duluan. Padahal seharusnya wala antum 'abiduna ma a'bud yang kedua barulah lakum dinukum waliyadin. Kalau yang pertama wala antum 'abiduna ma a'bud masih ada. Ya, apa setelah wala antum 'abiduna ma'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Jadi memang surat ini dia punya pengulangan secara 100% ya di ayat yang bunyinya wala antum 'abiduna ma a'bud. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala. Surat Al-Kafirun ya, dia mempunyai banyak nama. Dalam tafsir Al-Wasi dijelaskan, di antara nama-namanya adalah Al-Muqashqashah, yang artinya barakatun minasyirki, surat yang bisa
menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ada lagi surat ini namanya surat Al-Ibadah. Surat Al-Ibadah. Karena ini terkait dengan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah yang jelas, ibadah yang benar, bukan ibadah yang salah. Ada juga yang menyebutnya surat ini adalah surat Ad-Din. Karena di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Surat ini jumhur ulama mengatakan turun di Mekah, ya, karena memang awal-awal Rasul SAW berdakwah tentang ketauhidan, tentang meluruskan ibadah masyarakat umat pada saat itu yang memang sudah salah kaprah dalam memahami ketuhanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini jamaah sekalian, dia punya keistimewaan yang luar biasa. Dalam banyak riwayat, ya, khususnya dari sahabat Ibnu Umar, beberapa riwayat menyebutkan Ibnu Umar itu beliau menyebutkan, ya, bahwa sering memperhatikan Nabi saat sholat. Bahkan ada riwayat menyebutkan sampai 1 bulan full beliau memperhatikan. Dan menariknya, setiap azan subuh berkumandang, sebelum melaksanakan sholat subuh, Rasul melaksanakan sholat sunnah fajar. Dan ternyata saat melaksanakan sholat sunnah fajar itu, beliau membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama, kemudian rakaat keduanya beliau membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Di sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, qobliyah fajar, ya. Dan sering beliau baca itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi juga pernah membaca Al-Kafirun di sholat subuhnya. Jadi yang paling sering itu qobliyah fajar dan ba'diyah maghrib. Jadi ba'diyah maghrib dan 2 rakaat itu beliau biasa membaca surat Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat keduanya adalah surat Al-Ikhlas. Kenapa 2 surat ini? Karena memang secara tema, substansi, secara substansi, inti dari surat Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas itu sama, terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah. Ya. Baik. Apakah cukup sampai di situ surat ini keistimewaannya? Tidak. Ternyata Rasul SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, dari Abu Zaid bin Harithah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha fa innaka bara'atun minasyirik." Kata Nabi, kalau kau ingin tidur, berbaring di atas tempat tidurmu, berbaring di atas kasurmu, maka jangan lupa baca surat Al-Kafirun. Kenapa? Karena dia akan menjadikan dirimu terbebas dari perbuatan dan dosa syirik. Jadi surah Al-Kafirun jemaah, salah satu sunnahnya adalah dibaca sebelum tidur. Ada sunnah yang biasa kita ketahui, ya, secara umum, yaitu kalau mau tidur baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu kan sudah jamak diketahui oleh umat Islam, rata-rata udah paham itu. Nah, Al-Kafirun jarang yang paham, jarang yang tahu bahwa ternyata salah satu sunnah Nabi juga membaca surat Al-Kafirun agar terhindar dari syirik, agar terhindar dari dosa syirik. Ya, jadi jangan lupa, jangan langsung tidur lewat. Usahakan sebelum tidur baca surat Al-Kafirun. Jangan kalau yang tertidur gitu HP terus, WA, baca WA dulu habis itu baru tidur. Baca doa indah, apalagi baca ayat Quran, ya. Jadi biasakan baca surat Al-Kafirun sebelum kita tidur. Baik. Dan yang hebatnya lagi jemaah sekalian, surah Al-Kafirun ini, ya, dalam hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an." Yang baca surah Al-Kafirun sekali
pahalanya senilai seperti membaca seperempat Al-Quran. Baca Al-Kafirun sekali itu nilainya seperempat Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas surat Qul itu baca sekali nilainya sepertiga Al-Quran. Nah, surat Al-Kafirun baca sekali itu seperempat Al-Quran. Maka kalau ingin khatam Al-Quran, ya, coba Al-Kafirun berapa kali? 4 kali. Nah, habis itu khatam baca Quran. Tapi jangan laju tidak baca yang lain lagi ya. Tetap baca. Secara nilai betul bahwa baca surah Al-Kafirun itu nilainya seperempat Al-Quran. Nabi SAW ya, pernah sholat di waktu safarnya, sholat subuh, beliau membaca Al-Kafirun, baca Al-Ikhlas. Setelah itu beliau mengatakan, qara'tu bikum sulusal Quran wa rubu'ahu. Aku barusan baca surah Al-Kafirun yang nilainya seperempat Quran, dan saya baca Al-Ikhlas yang nilainya sepertiga Al-Quran. Jadi luar biasa. Maka jemaah sekalian, jangan ragu-ragu untuk membaca Al-Kafirun karena pahalanya, ya, fadilah keutamanya itu luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lihat ayat pertama ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul di sini artinya adalah katakanlah. Ingat ya, baca Quran, para ulama sepakat kalau baca secara individu, semua kita tanpa terkecuali membacanya wajib menggunakan tajwid. Semampu yang kita bisa. Nggak boleh bacanya sembarangan tanpa ilmu tajwid. Ya. Walaupun kita nggak tahu namanya apa, secara nama, ya, teorinya seperti apa, nggak tahu, nggak masalah. Tapi saat prakteknya kita semaksimal mungkin menggunakan kaidah tajwid. Kalau namanya secara teori, biarlah para ustadz, para habaib, para kiai yang mengerti itu, tidak masalah. Ya. Sudah cukup, maka hukumnya secara teori tajwid itu fardu kifayah. Tapi secara membacanya, praktek menggunakan tajwid saat membaca Quran hukumnya fardu ain. Fardu ain itu wajib secara individu tanpa terkecuali. Kenapa? Karena ini terkait dengan nanti saat membaca, takutnya nanti akan ada kekeliruan, ya, kekeliruan dan akan mempengaruhi makna. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun. Qul itu asal katanya dari qala yaqulu, artinya katakanlah. Qul, katakanlah. Di sini qul. Tapi ada juga bunyi qul yang menggunakan kaf. Qul pakai kaf. Itu asal katanya akala yaqulu qul, artinya makanlah. Beda kan? Katakanlah dengan makanlah. Kalau qul menggunakan kaf, makanlah. Kalau qul menggunakan qaf, itu artinya katakanlah. Kalau ada yang baca qul ya ayyuhal kafirun menggunakan kaf, artinya adalah makanlah wahai orang-orang kafir. Berubah maknanya. Padahal seharusnya qul ya ayyuhal kafirun menggunakan qaf. Coba qul. Qul. Terasa di sini, Pak. Qul. Kalau kaf biasa coba qul. Nah, itu makanlah artinya qul. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Qul. Qul. Tapi kalau qul, ini ada beberapa ayat, beberapa surat yang memulainya dengan kalimat, dengan kata qul, seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, termasuk Al-Kafir. Qul pakai qaf. Biasa kan begitu. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba sama-sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul. Qul. Pak Ustaz ala kecak kefasihannya. Memang itu cara baca. Bukan masalah fasih dan fasih. Ya. Nah, semaksimal mungkin. Ya mungkin ada sedikit tidak maksimal, ya normal saja. Namanya kita wong Palembang, tidak wong Indonesia. Wajar-wajar saja kalau tidak sempurna, ya, seperti para qari, para hafiz Quran. Tapi sekali lagi, semaksimal semampu kita baca harus begitu. Ya, qul ya ayyuhal kafirun.
disuruh untuk mengatakan siapa perintahnya dari Allah kepada siapa ini? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini para ulama tafsir memberikan semacam penjelasan hikmah. Kenapa kalimat qul ini ada pada surat Al-Quran, khususnya di awal-awal suratnya. Para ulama menyebutkan hikmahnya adalah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu amanahnya menyampaikan Al-Quran, tidak sedikit pun ditambah, tidak sedikit pun dikurangi. Kenapa? Andaikan Rasul ingin memberikan semacam intervensi dalam penyampaian Al-Quran, ya, entah pengurangan atau penambahan, yang paling memungkinkan untuk dikurangi itu adalah kalimat qul. Qul ini dihilangkan pun tidak sedikit pun mempengaruhi makna. Maka kata para ulama, para ahli tafsir dan juga ahli bahasa, ya, andaikan Rasul ingin saja menghilangkan qul ini, maka sangat memungkinkan. Tapi disinilah menunjukkan bahwa betapa Rasul SAW amanah dan jujur dalam menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada beliau dan beliau sampaikan kepada umatnya. Maka qulnya tetap ada, ya. Maka di Al-Falaq, di An-Nas, Al-Ikhlas pun sama, semuanya ada, tidak pernah dikurangi. Karena memang Nabi SAW tidak berhak dan tidak pernah intervensi baik menambah maupun mengurangi. Termasuklah bunyi ayat qul ya ayyuhal kafirun. Baik, katakanlah kata Allah kepada Nabi, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Ini panggilan, kan? Ya ayyuhal itu artinya wahai, wahai orang-orang kafir. Ya ayyuhal ini digunakan untuk harfun nida. Harfun nida itu huruf yang untuk manggil, ya. Dan bisa digunakan kepada orang beriman, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muttaqun, ya ayyuhan nas, ya, begitu. Termasuklah kepada orang-orang yang disebut dengan kafirun. Siapa yang disebut dengan kafirun di sini? Kafirun ini Bapak Ibu artinya adalah orang-orang kafir. Ini jamak. Jamak itu artinya lebih dari satu kalau dalam bahasa Arab. Ya, enggak. Kalau bahasa Arab jamak itu lebih dari dua. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mungkin bahasa-bahasa lain, kalau lebih dari satu itu udah jamak namanya. Kalau bahasa Inggris, ya, yang mungkin ngerti bahasa Inggris, ada singular, ada plural. Singular itu satu, plural itu lebih dari satu. Bahasa Indonesia tunggal satu, jamak lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Bahasa Arab tidak, dia terbagi tiga. Kalau sikok namanya mufrad, kalau duo masih ada sebutan, belum jamak, namanya musanna. Musanna itu jumlahnya dua. Barulah setelah di atas musanna namanya jamak, lebih dari dua. Qul ya ayyuhal kafirun, Allah merintahkan Nabi untuk berkata kepada mereka, orang-orang kafir, artinya banyak mereka. Siapa mereka? Kalau satu namanya kafir, kalau banyak kafirun. Bisa kafirun, bisa kafirin, ya, tergantung posisi dia dalam kalimat. Nah, kafir ini jemaah sekalian, maknanya adalah mereka yang tertutup, belum mendapatkan hidayah Islam. Asal katanya kafaro, yakfuru kufron, kafir. Makanya bahasa Inggrisnya tutup itu apa? Kafir. Ya kan, kafir kan tutup, bahasa Inggris kafir, tertutup, belum dapat cahaya Islam, belum dapat hidayah Islam. Maka setiap orang yang belum mendapatkan hidayah Islam adalah orang kafir. Orang kafir. Kalau saat kejamnya orang nyebut kawan dan kafir, ya, nyebut tetangga kafir. Akhirnya muncul usaha untuk menghilangkan perasa kafir dalam literatur umat Islam. Kan ada tuh, jangan nyebut kafir lagi, gitu ya. Jadi sama gitu akhirnya. Mama nak baca surah Al-Kafirun ini, ya, jangan sebut kafir, sebutnya non Muslim. Ya. Jadi
kalau baca kafirun, qul ya ayyuhan non muslim. Banyak kalimat yang berubah gara-gara tadi berusaha untuk mengusung toleransi yang kebablasan. Mereka ingin mengajarkan toleransi, tapi toleransi yang kebablasan. Surat Kafirun ini surat yang salah satu mengajarkan toleransi sesungguhnya, tapi yang kalau tidak paham akhirnya kebablasan. Perasa kafir jemaah adalah perasa yang normal dalam Islam dan biasa. Setiap mereka ala wajhil ardi, manusia, semua manusia yang belum menerima Islam, tertutup ya, artinya belum masuk Islam, hidayah Islam dalam dirinya, maka dia kafir. Kalau dia bersyahadat, maka terbukalah ya tutup itu dan jadi seorang muslim, mu'allaf, seorang muslim. Maka jangan kemudian orang yang belum menerima Islam tersinggung disebut kafir. Tidak tersinggung mereka. Ya. Itulah yang kadang berlebihan. Ngatur tersinggung padahal tidak. Tapi catatannya begini, kalimat kafir, kata kafir harus juga secara elegan kita gunakan. Maksudnya begini, kalau ada tetangga kita Kristen sehari-hari jangan panggil kafir. Per sini. Kita ngopi dulu. Dalam kan? Panggil namanya, dia kan nama. Bro sini, makcik sini. Cik, kita ngopi dulu. Nah, ngobrol. Panggil namanya. Ya. Jangan panggil kafir. Tapi kalau dalam forum belajar seperti ini, dalam kajian Islam, lanjut jangan sampai kemudian kita justru khawatir dan takut menyebut kalimat kafir. Ya, karena memang dalam literatur Islam kafir itu adalah sesuatu sebutan kepada mereka yang tertutup atau belum menerima dari Islam. Tapi dalam sehari-hari tentu kita elegan saja memanggil saudara kita orang-orang kafir dengan namanya, ya, dengan panggilannya, dengan sebutan yang lebih tepat begitu ya. Nah, saat di depan kita lagi ngobrol di ngopi misalkan, ngomong tentang agama misalkan, maka kita tegas ngomong ke dia, Bang Ci ini kan agama anu misalkan ya. Bagi kami Bang Ci kafir. Jelas ngomong ke dia, betul Bang Ci kafir. Kamu kafir, iya kafir. Tidak masalah, karena kita bicara tentang agama, tentang syariat ya, tentang ibadah, tentang akidah. Tidak masalah. Tapi kalau sehari-hari panggil nama dia. Dan ingat, kalimat kafir tidak menunjukkan bahwa kita membenci saudara-saudara kita yang belum menerima Islam. Ya. Saudara-saudara kita yang non muslim boleh disebut non muslim, boleh disebut kafir. Tidak masalah. Kita nyebut dia kafir bukan kita benci, tidak. Justru kita ingin agar tetap ya terjaga hubungan baik antara kita dengan non muslim, dengan orang-orang kafir, tidak jadi masalah. Dalam Islam pun jemaah sekalian, ini kita diajarkan toleransi yang begitu luar biasa. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, Nabi diajarkan ya untuk menyematkan kalimat kafirun kepada mereka yang belum menerima Islam, agar mereka jelas statusnya. Orang kafir ya kafir, muslim ya muslim. Jangan abu-abu. Kan ada sebagian orang punya usaha ya, punya keinginan untuk mencampur adukan pemahaman agama. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah paham pluralisme. Plural itu fakta dan Islam mengakui. Plural itu keberagaman. Islam mengakui keberagaman. Bukan hanya agama, kita pun beragam. Suku A, suku B, ya, kulitnya hitam, kulitnya putih, beragam. Apalagi agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Dan Islam mengakui itu dalam arti mengakui eksistensinya, mengakui keberadaannya. Tapi kalau sudah pada pluralisme, pemahaman tentang bahwa semua agama sama, semua agama benar, dan semua akan masuk ke dalam surga, nah ini yang jadi masalah. Paham-paham pluralisme ini Pak sudah sejak lama ya
diusung oleh mereka-mereka yang ingin agar Islam ini menyatu dengan agama lain atas dasar toleransi tadi. Kalau kamu idama itu dianggap intoleran, dianggap ekstrim, maka ada istilah lain, jangan terlampau soleh, jangan soleh niat. Ya. Ini kalimat ini bahaya. Jadi mau ke masjid takut-takut akhirnya, agak dikantor-kantor. Solehnya mama berhenti ke masjid nyuruh, ya. Nah ini agenda mereka, ya. Jadi kalau bisa mereka itu menyatukan semua agama, karena bagi mereka semua agama sama, masuk surga kalau ujung-ujung. Nah, ini kan nggak benar. Dalam Islam kan kita diajarkan bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah ya cuma sikap Islam. Bagi kita secara akidah, mereka yang lain tidak seakidah dengan kita salah. Walau tentu kita tetap menerima mereka sebagai saudara kita. Tidak sedikit pun mengurangi cinta kita kepada saudara kita yang berbeda agama. Dalam Islam kita diajarkan jemaah sekalian, betapa hubungan kita dengan non-muslim itu harus baik. Dalam hadis disebutkan ya, kalau kita masak di rumah, baunya nyebrang ke tetangga, kebetulan tetangga ini muslim atau tetangga non muslim kafir, maka kita disuruh oleh Nabi untuk memperbanyak kuahnya dan kemudian memberi hadiah kepada tetangga kita yang non muslim tadi. Banyak kuahnya juga dikasih, isinya juga dikasih, ya. Sampai begitu. Bahkan begini dalam hadis Nabi SAW, jemaah sekalian. Jadi Nabi sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi berdiri, ya, tiba-tiba berdiri. Para sahabat melihat itu kan aneh. Ngapa orang tiba-tiba berdiri Rasulullah? Ternyata tidak lama pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala para sahabat itu terjawab. Kenapa? Ada jenazah yang sedang digotong, jenazah seorang Yahudi yang sedang digotong. Ada mayat seorang Yahudi yang sedang digotong lewat. Nabi berdiri. Para sahabat ada yang sedang ngomong, ya Rasulullah, annahu Yahudi. Wahai Nabi, itu Yahudi. Kalau bahasa kita nggak pernah berdiri yang Yahudi itu. Kan tahu dewek sikap Yahudi terhadap Nabi kan mereka benci, ya, memusuhi dakwah Nabi. Maksud para sahabat tuh nggak pernah sampai berdiri Yahudi ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Alaisat nafsan, bukankah mayit itu adalah manusia juga sama seperti kalian? Sampai itu Nabi. Bayangkan seorang Yahudi Pak, mayatnya lewat, ya, bukan di jalan dewa ya, diangkut maksudnya. Kemudian Nabi berdiri menghormati, ya, menghormati karena dia adalah ciptaan Allah, dia juga adalah manusia. Itu luar biasa. Kalau kita kan kadang sesama Islam sendiri, kalau tidak setuju dengan kawan, yo nak mati, tidak ada urusan kan kita. Tahlilan tidak datang, ya. Yasinan malah tidak datang lagi. Karena ada gap di antara sesama muslim. Nah, Nabi SAW mengajarkan toleransi luar biasa bahkan kepada non muslim sekarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Kafirun ini menyatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, bahwa rencana mereka agar ibadah disamakan, dicampur adukan antara ibadah kepada berhala dengan ibadah kepada Allah itu dicampur adukan, digilirkan, itu tidak sama sekali ditolerir. La a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jelas ya, la a'budu, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Di ayat kedua, ayat ketiganya, wala antum abiduna ma a'bud, kalian pun
tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalau memang kalian belum mau menerima Islam, sudah, silahkan dengan keyakinan kalian. Ya. Dalam dakwah jemaah sekalian, tidak boleh ada pemaksaan. La ikraha fid din. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kita kan sudah jelas mana yang benar, mana yang batil. Ketika kita berdakwah kepada orang, mau terima atau tidak bukan urusan kita. Dia terima alhamdulillah, tidak juga tidak jadi masalah. Dan jangan dipaksa. Maka kalau sudah semacam itu, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Saya tidak menyembah yang kamu sembah, kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat ketiga, ya, 4 dan 5 sebenarnya persis sama maknanya dengan ayat kedua dan ketiga. Jadi kan Al-Kafirun 6 ayat ini. Ayat pertama ini pembuka, ayat terakhir penutup. 4 ayat di tengah ini, 2 ayatnya la a'budu ma ta'budun dengan wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat 2 berikutnya ini bunyinya apa? Wala ana 'abidun ma abatum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dua-duanya, ya, 4 ayat ini secara makna persis sama. Coba lihat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa artinya? Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Oke. Berikutnya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Sama kan? Persis sama. Pengulangan. 4 ayat itu pengulangan. Ya. Nah, di sini ulama menjelaskan. Kalau 2 ayat wala antum 'abiduna ma a'bud itu persis sama ya. Yang berbeda itu la a'budu ma ta'budun dengan wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ternyata di sini ada rahasianya. Rahasianya di mana? 2 ayat pertama, yang 4 ayat yang kita sedang bicarakan ya. 2 ayat pertama itu menunjukkan fil madhi, kegiatan ibadah yang telah berlalu. Artinya ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak bisa kemudian dicampur baurkan. Ya. Jadi tegas, Nabi ibadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mereka beribadah kepada berhala yang tidak bisa disamakan antara ketauhidan dengan kesyirikan. Ini yang terjadi telah lampau. Sedangkan 2 ayat berikutnya fil mustaqbal, yang akan datang. Artinya akidah, ibadah sampai nanti hari kiamat tidak bisa berubah, tidak bisa dikompromikan. Dia paten, ya. Dia sudah jelas, clear, tidak bisa diganggu-gugat. Tetap walaupun sampai kapanpun ke depan, tidak bisa kami menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalau memang kalian tidak mau menerima dakwah Islam, kalian pun tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak bisa dicampur baurkan sampai hari kiamat. Itu makna 4 ayat yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Jangan gara-gara Pak Ustaz, tahun 2050 dunia sudah berubah, teknologi sudah tinggi, masyarakat sudah punya lifestyle yang berbeda, kehidupannya sudah sangat berbeda, sudah sangat maju. Maka 2050, 2000 sekian, ibadah pun sama, harus ada perkembangan. Tidak boleh eksklusif, jadi harus sama-sama. Ibadah di hari Jumat di masjid, di hari Minggu di gereja. Gak bisa begitu, karena di surah Al-Kafirun dengan tegas, wala antum 'abiduna ma'bud wala ana 'abidun ma'badtum wala antum 'abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi jemaah sekalian,
jelas ya bahwa akidah, ibadah tidak bisa kemudian dikompromikan. Dalam hal sosial kita bisa duduk bersama, tapi dalam hal akidah, dalam hal ibadah tentu nggak bisa dikompromikan. Ya, walaupun ada yang berusaha untuk menyatukan ibadah, menyatukan akidah antara Islam dengan non-Islam, nggak bisa begitu. Ya, tegas. Lakum dinukum waliyadin. Jadi bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jadi ini pesan yang tegas dari Allah Ta'ala terkait dengan surat Al-Kafirun ya. Kalau masalah toleransi sekali lagi kita sudah lama diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam banyak Al-Quran pun Allah Ta'ala mengingatkan agar kita berbuat baik kepada mereka yang berbeda akidah dengan kita. Dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian kepada mereka yang non-muslim yang belum menerima Islam ya. Asal mereka tidak melakukan dua hal. Satu, tidak memerangi kalian. Dua, tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian. Maka Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka ya. Maka itu yang punya tetangga non-muslim wajib berbuat baik. Tidak boleh kita jahat kepada mereka. Justru perbuatan baik, sikap kita yang baik kepada mereka menjadi dakwah ya. Menjadi dakwah, menjadi pesan ilahi kepada mereka bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jangan membenci, jangan sampai juga kemudian kita melecehkan agama mereka, melecehkan Tuhan yang mereka sembah. Dalam Quran surat Al-An'am ya, dengan tegas Allah berfirman, wala tasubbul ladzina ya'buduna min dunillah fa yasubbullaha udwan bighairi ilmin. Jangan kalian mengejek orang yang tidak menyembah Allah, karena dikhawatirkan kalau mengejek mereka akan mengejek Allah ya, sebagai ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Islam. Ya, jangan melihat Allah Ta'ala itu mungkin ya terkait dengan surah Al-Kafirun. Pesannya bahwa surat ini dalam hal akidah, dalam hal ibadah harus tegas, tidak boleh ada kompromi. Tapi dalam hal sosial, dalam hal muamalah kita bisa duduk bersama ya, kita bisa menjaga sikap dengan baik dengan saudara-saudara kita yang belum beragama Islam, yang non muslim ya. Tapi dalam hal akidah sekali lagi harus tegas. Jangan sampai ada usaha-usaha yang ingin merusak akidah, merusak ibadah. Karena kita tidak menutup mata ada usaha untuk mengaburkan akidah umat Islam, untuk mencampur adukan ibadah umat Islam dengan ibadah-ibadah non-Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita agar tetap ya pada akidah yang benar, dan agar ibadah kita terus ya berkualitas, terus baik ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin disampaikan, didiskusikan ya, ditanyakan, kami persilakan. Silakan Bapak jemaah sekalian. Ada? Kata berarti lo paham dah orang. Benar kata? Kalau kata kita lanjutkan sedikit sampai Isya. Jam berapa Isya? 10. Nah, 10 menit lagi ya yang ingin nanya sebelum kami lanjutkan. Ya. Ada? Oke, di masyarakat kita ada fenomena atas dasar toleransi
non muslim, kafir, ya. Dia buat rumah pribadi, 2 tingkat, besar, mewah. Setelah selesai rumah itu, dia kemudian mengundang masyarakat di sekitarnya. Bunyi undangannya adalah syukuran dan tahlilan rumah. Syukuran dan tahlilan rumah. Itu yang macam undangan mana cerita kawan sebelah, ya. Kalau ke gereja tapi ngajak tahlilan. Ada tak ini? Ada. Jadi beberapa jemaah yang pernah cerita ke saya. Jadi undangan tahlilan. Jadi kalau kita baca tahlil di rumah dia, itu dalam rangka apa? Dia kan tidak mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci. Mereka punya kitab suci sendiri. Nah, yang semacam ini kita lihat dulu. Kira-kira kemungkinan besar dia mengundang tahlil itu agar dekat dengan masyarakat, agar bisa berbau bersosial dengan masyarakat. Sehingga karena terbiasa tahlilan, melok-melok kuota tahlilan. Padahal kalau memang dia belum mau menerima Islam, alias dia agamanya tertentu, ya, tidak Islam, tidak Muslim, maka tidak perlu menggunakan cara-cara yang semacam itu. Undang bayar syukuran, makan-makan gitu, hadir gitu, datang. Kita makan, kita ngopi bersama, asal halal itu jadi masalah. Tidak perlu pakai tahlilan baca yasin, ya. Kenapa? Karena sekali lagi dia belum atau tidak menerima Islam sebagai agama yang benar bagi dia, karena dia punya agama sendiri. Kecuali kalau memang dia ada keinginan ingin mengenal Islam lebih jauh. Nah, tidak masalah. Ya, kita diskusi, kita bacakan Quran. Ya, kalau perlu diruqyah tidak masalah, kita ruqyah. Biar jinnya keluar, misalnya gitu, ya. Karena ada orang yang dia tertarik dengan Islam, dia ingin mendengarkan Quran, maka tidak masalah kita datang, kita bacakan Quran. Tapi kalau latar belakang undang itu hanya agar bisa berbau bersosial dengan masyarakat, menggunakan istilah tahlilan, baca Quran bersama, ini tidak tepat. Padahal rumah pribadi. Kalau perusahaan dia, mungkin saja nggak masalah, karena mungkin karyawan-karyawannya ada banyak dari Muslim, kemungkinan besar, tidak jadi masalah. Misalkan syukuran baca tahlil. Tapi kalau rumah pribadi isinya keluarga lokal yang notabene bukan beragama Islam, maka tidak perlulah sampai menggunakan istilah tahlilan. Kalau ada yang undang gitu, sampaikan saja, Pak, ini Bapak nggak cukup penengok tahlilan, baca tahlilan. Kalau memang mau syukuran, kami hadir. Ya, sebut saja syukuran rumah baru, makan-makan bersama. Kami hadir. Bapak selaku tetangga kami hormat. Kami cintai Bapak sebagai keluarga, sebagai tetangga, sebagai saudara, sebangsa di tanah air. Sesama orang Palembang, kan itu. Tapi kalau masalah akidah, masalah ibadah, nggak bisa Pak begitu. Nggak bisa dibawa-bawa di sini bawa situ, ya, dicampur bawakan antara Islam dengan non-Islam. Jadi akhirnya rusak. Nah, jadi di masyarakat jemaah sekalian diingatkan bahwa hal-hal yang terkait dengan ibadah tidak boleh dicampur-baurkan. Kecuali tadi, ya, kalau memang ada keinginan mereka ingin mengenal Islam, ingin memperdalam Islam, maka tidak masalah. Hadir, kemudian kita bisa diskusi. Dan jangan memaksa. Kalau memang dia belum mau menerima, tidak jadi soal. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Kita bersosial di masyarakat, ya, sudah sangat jamak diketahui bahwa banyak dari agama yang non-muslim. Maka disinilah perlu cara yang tepat, ya, agar jangan sampai justru mereka yang tidak mengenal Islam, tidak tahu dengan Islam, justru nanti melihat sikap kita, taunya Islam seperti apa adanya kita. Ya. Saya pernah kalau salah ingat dengan kata-kata dari Khabib Nurmagomedov, apa yang petarung UFC, Khabib namanya, ya. Dia pernah mengatakan,
tunjukkan Islam dengan sikapmu, tunjukkan Islam dengan cara. Artinya orang yang non-muslim melihat Islam itu kadang dengan diri kita, dengan sikap kita, dengan cara kita. Kalau kita jahat dengan dia anggapnya Islam itu main juga loh. Ya. Tapi kalau kita baik dengan mereka, maka ini bisa jadi dakwah. Makanya dakwah itu, Pak, dakwah itu kan mengajak. Mengajak bukan hanya dengan mic kemudian ada yang mendengar, bukan hanya itu. Tapi ada dakwah bilhal, mengajak orang dengan cara, dengan sikap, dan itu ternyata lebih masuk biasanya, lebih menyentuh dibandingkan dengan kita di telinga dia kita ngomong assalamualaikum, bahwasannya itu kurang masuk di telinga dia. Tapi kalau dengan sikap kita yang baik, ya, maka itu bisa menjadi dakwah dan bisa jadi menjadi sebab hidayah dia masuk ke dalam agama Islam. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW bahwa kita usahakan menjadi sebab hidayah seseorang. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan kami sebab-sebab orang mendapatkan hidayah. Hidayah memang hak prerogatif Allah. Allah yang punya hak memberikan hidayah. Tapi sebabnya, perantaranya bisa dari kita. Ya. Kita tidak bisa memaksa orang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan umat Islam. Jangan sampai akidah kita bermasalah. Nauzubillah kalau sampai hilang. Garansi kita masuk ke dalam surga Allah itu adalah akidah. Ya. Kalau akidah kita benar, akidah kita terjaga, insya Allah di akhirat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada Allah kita semua dan karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Apa yang nanya? Ada ya? Lah pas ada. Karena azan juga nih. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Allah kita semua dan wafaqallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman kafiran mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la musafiran illa wasalta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la taliban 'ilmin illa najahta wa la hakaman hawaij dunya illa qadaita wa sarta ya rabbana ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna sababan liman ihtada. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna